Selamat pagi, kita masuk ke bab 6, materi persekutuan. Ya, persekutuan itu bentuk organisasinya, ada dasar akuntansinya, ada likuidasinya. Nah, yang pertama kita masuk ke dalam pendirian persekutuan. Ya, bagaimana perjanjiannya? Nah, kita contoh lihat nih halaman 98. Di sini asumsi Jili dan Vinsa, pemilik toko komputer yang semula bersaing, sepakat untuk menggabungkan usaha mereka dalam sebuah perusahaan. Nah, masing-masing pihak menyumbangkan sejumlah uang tunai. Nah, ini ya. Terus ayat jurnal untuk mencatat aset yang disumbangkan dan kewajiban yang dialihkan oleh Jili adalah sebagai berikut. Di sini lihat di sini kas, piutang, persediaan barang dagangan, peralatan toko, peralatan kantor, penyisihan piutang tidak tertagih, utang usaha dan modal Jili. Nah, ini yang akan dimasukkan ya. Nah, jadi kita ambil dari neraca saldo. Nah, kalau untuk pembagian laba ya, kita lihat di halaman 99. Nah, ini ada kasus ya. Kita lihat diasumsikan perjanjian persekutuan antara Zi dan Timothy menjanjikan tunjangan gaji bulanan. Zi akan menerima tunjangan gaji bulanan sebesar 3.750. Berarti untuk kalau setahun dikalikan 12 jadinya 45 juta. Terus Timothy-nya menerima 3 juta. Jadi kalau kalikan 12 setahunnya berarti 36 juta. Ya. Nah, laba bersih tersisa setelah pembagian tunjangan gaji akan dibagi rata. Ya. Diasumsikan pula laba bersih tahun tersebut adalah sebesar 112. Nah, jadi kita gini, kita buatkan skemanya kolom keterangan, kolom Z, kolom Timothy, terus kolom jumlah ya. Nah, yang pertama adalah tunjangan gaji tahunan. Di situ kan disebutkan ada tunjangan gaji ya. Z-nya tadi berapa setahun? 45, Timothy-nya 36. 45 tambah 36 berapa? 81. Taruh di kolom jumlah. Terus ada sisa laba. Di sini disebutkan laba bersih yang tersisa setelah pembagian tunjangan gaji akan dibagi sama rata. Nah, sisa labanya nanti dibagi sama rata. Nah, laba bersih itu kan belum ketahuan. Jadi kita laba bersih dulu, kita tulis laba bersih. Lalu di sini jumlah, di kolom jumlah tulis laba bersihnya tadi kan 112.500. 112.500, tulis di kolom jumlah di bawah 81 jutanya. Nah, 112.500 itu kalau misalnya dikurang 81 ya berarti kan sisanya 31. 31.500. Nah, 31.500 ini ketentuannya tadi sisa laba ya, laba bersih yang tersisa setelah pembagian tunjangan gaji akan dibagi sama rata. Jadi 31.500 dibagi 2. Ya, masing-masing mendapatkan 15.750. Timothy juga mendapatkan 15.750. Udah, tambahin. Kalau untuk Z 45 tambah 15.750, 60.750. Timothy juga tambahin ya, jadi 51.750. Jadi 67,5 sama 51.750 sama dengan 112.500 ya. Jurnalnya di debitnya ikhtisar laba rugi, kreditnya modal Z bertambahnya 60.750, modal Timothy-nya di kredit bertambah 51.750, di debitnya ikhtisar laba rugi. Ya. Itu untuk pembagian laba jasa rekan. Nah, kalau pembagian laba jasa rekan dan investasi, nah ini lain lagi ya ketentuannya. Di situ yang pertama tunjangan gaji bulanan sebesar 3.750 tadi sama ya. Terus untuk Timothy-nya 3 juta. Bunganya ada bunga kalau di sini. Bunga sebesar 12% atas saldo modal masing-masing rekan. Terus sisa laba bersih dibagi rata. Ini sama kayak tadi sisa laba bersih. Nah, kita lihat di bawahnya ada keterangan Ji memiliki saldo kredit sebesar 120 juta dalam akun modalnya. Ya, jadi tadi sekarang ada tambahan modal. Terus Timothy memiliki saldo kredit sebesar 90 juta dalam saldo akun modalnya. Jadi modalnya kalau yang Z 120 juta, kalau Timothy 90 juta. Terus laba bersihnya 112.500. Ya. Nah, kita lihat nih di skema yang akan dibuat. Pertama kan keterangan Z, Timothy, jumlah ya.
Tunjangan gaji tahunan masukin 45 juta, Timotinya 36, totalnya 81, masih sama. Tunjangan bunga. Tunjangan bunganya tadi berapa? Di sini poin kedua 12% dari modal. Ya, modalnya si ini berapa? Z 120 juta. Ini ada poin satunya ya, ada keterangan satu, terus di sini ada 12% kali 120 juta sama dengan 14 juta 400. Terus yang kedua untuk Timotinya 12% kali 90 juta sama dengan 10 juta 800. Jadi totalnya 25.200. Nah, setelah itu kita ketahui laba bersih 112 ya. Jadi 112.500 dikurang 25.200 dikurang 81 sama dengan 6.300. Nah, 6.300 dibagi 2 gitu ya. Tetap dari bawah ngitungnya ya. Jadi masing-masing mendapatkan 3.150 ya, Z dan Timothy. Total deh Z-nya berapa? 45 tambah 14.400 tambah 3.150 sama dengan 62.550. Terus Timotinya 36 tambah 10.800 tambah 3.150 sama dengan 49.950. Jurnalnya Ikhtisar laba rugi 112.500, kreditnya modal Z 62.550, modal Timotinya 49.950. Ya. Sampai situ.